Selamat pagi. Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi. November 28, 2021. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah mengatasi halangan bangsa bukan Yahudi. Ayat inti kita diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 hingga 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa kurnia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Halangan tertinggi dan terbesar yang harus diatasi di dalam misi gereja Perjanjian Baru ialah tembok tinggi yang orang-orang Yahudi dirikan antara diri mereka dengan bangsa-bangsa lain juga. Orang-orang bukan Yahudi ialah siapa saja yang bukan 100% Yahudi tulen. Jika seseorang itu mempunyai darah asing dalam diri mereka, maka mereka dianggap berada di luar anggota keluarga iman dan di luar hubungan perjanjian istimewa Tuhan dengan umatnya. Masa yang diambil adalah bertahun-tahun dan banyak mujizat serta kesabaran dan pimpinan Roh Kudus yang penuh kuasa untuk mula meyakinkan para pemimpin gereja Kristen bahwa mereka tidak seharusnya menjalankan sebuah klub eksklusif hanya untuk diri mereka sendiri sahaja. Pintu keselamatan harus dibuka kepada semua orang yang punya iman kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan di atas. Oleh itu, keselamatan tidak lagi berdasarkan kelahiran pertama ke dalam keluarga Yahudi, tetapi pada kelahiran kedua ke dalam keluarga rohani Tuhan. Apabila Petrus datang ke rumah Cornelius, dia yakin bahwa dia telah dipimpin oleh Roh. Tetapi dia tidak pasti mengapa Roh telah memimpinnya ke sana. Setelah anugerah pemberian yang sama telah diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi, yang telah diberikan kepada umat-umat percaya semasa Pentakosta, Petrus tercengang-cengang. Pada zaman kita, Tuhan masih mau mencengangkan gereja. Terdapat ramai orang seperti perempuan Samaria di sumur yang kita tidak pernah harapkan untuk mempunyai kehidupan rohani. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian? Yohanes pasal 4 ayat 23. Semoga kita bekerja sama dengan roh dalam mencari mereka yang Tuhan sedang cari. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan di atas firman Tuhan yang kami sudah dengar sebentar tadi. Memberitahu kami bahwa keselamatan itu bukanlah menjadi hak eksklusif kepada sesuatu bangsa, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi,
tetapi keselamatan itu untuk semua. Seperti perempuan Samaria, Tuhan di sorga, ajar kami, tolong kami Tuhan, agar kami dapat memberitakan Injil kebenaran ini kepada siapa saja yang sudi untuk mendengar dan menerimanya. Kiranya akan lebih ramai orang yang menanti kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia, dan akan lebih ramai orang yang diselamatkan karena menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing. Tuhan di sorga, kami mohon agar Tuhan memberkati pekerjaan kami hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan tubuh badan yang baik. Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini, seperti mana Tuhan juga menyertai hamba-hamba Tuhan yang dahulunya. Dan ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum Tuhan, supaya kami sentiasa layak dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami pada pagi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua ini kami mohon dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.